warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada. Kembali lagi kita berkombur sore hari ini, siang hari ini, sore udah jam 3 sore ya. Nah jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, wak-wak, ince-ince yang berada di rumah, nah, saksikan kami berkombur. Kali ini saya tidak sendiri, sudah ada di sebelah saya seperti Nyi Roro Kidul saya tengok ini ya kan. Hijau ya. Bukan kelepon ya, Bukan kalau kelepon kelepon. lebih muda lagi ya Iya, harusnya ya. ya betul. Baik. Silakan Gigi. Oke, dan saya menyapa pemirsa di rumah dulu. Halo, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini saya bisa menemani Bang Putra ya. Dimana lagi kalau bukan di Markombur, dan topik Yes. hari ini sangat menarik sekali ya Bang Putra. Betul. Karena kita akan membahas sebuah yang lagi memang hangat-hangatnya. Iya. Karena 2024 kita akan masuk ke masa-masa di mana demokrasi kita akan bekerja ekstra lebih banyak Wih, lagi. Tapi benar. sebelum itu mungkin saya akan men-spill sedikit nih Bang Putra ya, Yes. terkait dengan topik menarik kita pada hari ini, di mana kita akan membahas sebuah isu yang mungkin berkaitan dengan agama yang Nah, menjadi sebuah iya. pranata sosial Benar. yang memang dipeluk oleh masing-masing kita warga negara Indonesia. Apalagi Betul. untuk kedudukan agama sendiri ini ya memang sangat penting sekali untuk masyarakat Indonesia, karena Pancasila sebagai ideologi kita yang menunjukkan bahwa memang negara ini memanglah bukan negara yang sekuler, tapi juga bukan negara yang religius, negara yang beragama seperti Beragama, itu. iya, Nah, makanya Bang Putra hari ini kita akan membahas sebuah topik menarik, yaitu adalah berkaitan dengan agama yang masuk ke dalam politik. Politik dan agama. Apakah bisa disatukan? Yeah. Atau mungkin akan menjadi sebuah penolakan politisasi rumah ibadah ini. Yeah. Nah, inilah yang topik yang akan kita bahas pada hari ini, dan tentunya saya tidak bisa bertanya pada Bang Putra. Jangan. Jangan, Salah nanti jawab salah nanti. jalan. Iya, Iya, salah betul. jalan. Jadi siapa nih Bang Putra yang akan kita tanya-tanya, kita akan interogasi selama 1 jam ke depan ini. Iya. Ini Wah. samping abang ini sudah ada abang kita Dr. Walid Mustafa Sembiring. Wah, menjua-jua. 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 Bang Putra, Iya. Mbak Kak Jiji. Mantap kali, Luar berkilat biasa rambutnya ya. ya. Iya. Pakai tanco Ini dari sengaja rumah. nih, karena Sengaja ada Bang nih. Putra Kak Jiji, kita kilatkan rambut kita. Betul. Supaya lebih cerah ya, Supaya lebih secerah masa cerah. depan ya. Betul. Oke, baik, dan kita masih menunggu satu misteri guest ya. Si, Nanti misteri kita akan guest. perkenalkan. Nanti. Makanya dia misteri guest Bang Putra. Iya, masih kita begitu. sembunyikan ya. Masih kita Apakah dia sembunyikan. berada di bawah kolong meja? Enggak lah. Atau silakan pemirsa di rumah mencari di mana letaknya narasumber kami ya. Ya, Oke. nah nanti juga para pemirsa yang ingin berinteraksi boleh melalui line telepon kita di 0811 6100 386. Sekali lagi saya ulangi, boleh langsung berinteraksi kepada kita, ada Bang Walid di sini 0811 6100 386. Jadi pemirsa di rumah bisa langsung menanyakan kepada narasumber kita, pada bintang tamu kita, mungkin saja ada yang terjadi di lingkungan atau di area sekitar yang berkenaan dengan tema kita. Kalau yang lain jangan tanya Bang ya. Ya. Jangan pula tanya berapa nomor HP Bang Walid katanya kan. Kacau kita nanti. Iya, betul. Pertanyaan pertama dari Abang dulu nih. Silakan, kayaknya Iya. Bang Putra ini semangat banget ya Betul. ketemu Bang Walid. Silakan Bang Putra. Ini Bang Walid kan tahun politik nih, Betul, sebentar lagi nih kan. Betul. Mereka sibuk mencari pasangan. Ada yang sudah dapat pasangan, ya kan? Ada yang belum dapat pasangan. Terus memanfaatkan rumah ibadah. Bahkan ada yang sampai buat iklan ya pas azan gitu ya Iya. kan. Wah. Kenapa nggak pas ikomat Bang ya aja iklannya gitu ya. Nah ini kan berkenaan berarti mempolitisasi rumah ibadah. Itu bagaimana sebenarnya Bang dalam konsep kita bernegara lah ya kita bilang ya. Apakah boleh-boleh saja atau lu sah-sah saja atau bagaimana? Silakan Bang. Baik, terima kasih Bang Putra ya. Jadi memang di tahun-tahun politik ini ya kita banyak melihat fenomena-fenomena yang mungkin ini berulang sebenarnya. Jadi setiap tahun politik baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat lokal ini pasti akan terus berulang terkait dengan bagaimana isu-isu agama yang kemudian masuk dan muncul dalam konteks politik ya. Kalau misalnya tadi dari tema yang Kak Jiji sampaikan misalnya bagaimana politisasi agama ataupun politisasi rumah ibadah. Yes. Nah, kita lihat apa yang dimaksud dengan politisasi agama ini sendiri gitu. Karena begini, tadi dikutip oleh Mbak Jiji terkait dengan kita adalah negara yang menganut paham Pancasila, bahwa negara kita ini bukan negara agama tapi negara yang beragama. Yes. Jadi seluruh masyarakat kita ini adalah masyarakat yang beragama, dan mungkin ada masih beberapa masyarakat kecil yang mungkin belum memeluk agama.
Nah, persoalannya agama itu menjadi sebuah identitas. Iya, betul. Nah, identitas inilah yang kemudian melekat inherent di dalam setiap personal dan individu. Nah, ketika satu individu itu masuk dalam kontestasi politik, dia tidak bisa melepaskan identitas agama itu. Pasti, karena Nah, lengket ini yang dia, ya kemudian kan? kadang-kadang kita sulit memilahnya. Bagaimana kemudian disebut dengan politisasi agama atau politisasi rumah ibadah, yang mana memang identitas yang nggak bisa dilepaskan meskipun dan dalam konteks apapun dia, apakah dalam konteks politik dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus sebenarnya memang kita juga kasih pendidikan yang saya kira pendidikan politik yang luar biasa juga harus secara masif ke masyarakat, termasuk kepada para calon kandidat-kandidat ini. Artinya yang mana memang menjadi identitasnya dan boleh dia gunakan, mana yang tidak boleh dia gunakan karena itu merupakan bagian dari politisasi agama atau politisasi iya, betul. rumah ibadah. Nah, seperti itu. Ini yang saya kira perlu kita dudukkan juga gitu. Nah, terkait dengan politisasi agama, apakah kemudian misalnya rumah ibadah misalnya, apakah rumah ibadah dijadikan tempat kampanye? Ini tentu politisasi agama. Tapi apakah kemudian ketika salah satu orang yang kemudian kita anggap calon misalnya datang ke masjid misalnya atau datang ke gereja, datang ke vihara beribadah, kemudian ada yang datang menyalami, minta dia untuk berbicara, apakah itu politisasi agama? Saya kira itu enggak juga gitu. Karena memang itu adalah identitasnya yang memang dia Cara lakukan. berinteraksi dia ya, Nah, dengan- jadi memang kalau secara nanti mungkin kalau kita ada undang KPU, saya kira nanti bisa dilihat secara undang-undangnya bagaimana yang disebut dengan kampanye di rumah ibadah dan bagaimana ibadah itu sendiri tanpa menggunakan atau tanpa masuk dalam ranah politisasi agama tadi itu. Saya kira itu yang penting kita dudukkan, Iya, Bang saat Putra. ini ya, karena Iya. banyak itu Ji. Tak pernah dia sholat sebelumnya ya kan. Iya. Tiba mau pemilihan nanti kan Bang, Iya. wah rajin dia ke masjid ya kan. Udah itu tunggunya pula sampai bersalam itu ya kan. Betul. Nah, biasa dia Iya. begitu selesai assalamualaikum. Biasanya itu kalau tahun-tahun politik begini dia paling cepat datang, paling lama pulang itu. itu dia. Karena paling cepat datang supaya nampak wah ini sangat religius sekali bapak Ya, ini atau ibu ini belakang gitu ya. imam dia sabnya ya kan. Betul, betul, betul. Iya. Tapi ada hal yang mungkin barangkali kita juga sama-sama tahu bahwa memang banyak sekali mungkin tokoh-tokoh agama juga ikut serta nih untuk pemilihan calon legislatif ataupun mungkin eksekutif yang mungkin sudah berlangsung lama dari ya betul. zaman-zaman dulu sampai mungkin nanti untuk yang tahun 2024 depan juga ya. ikut juga ya Bang Putra. Nah, Betul. seperti apa nih kira-kira Bang Walid menanggapi hal itu? Jadi begini Kak Jiji ya, kalau dalam konteks keterpilihan ya, Iya. dalam konteks keterpilihan itu memang preferensi politik masyarakat kita itu dari beberapa literatur dan juga kajian-kajian dilakukan itu masih bersifat mengikut ya. Jadi budaya politik kita budaya politik yang patrimonial atau parokial. Jadi melihat mengikuti tokoh-tokoh. Kemudian preferensi politik itu didasarkan pada kesamaan bukan visi misi atau kesamaan program tapi kesamaan identitas. Masyarakat lebih banyak begitu. Makanya sering sekali caleg misalnya di partai-partai itu yang digunakan adalah tokoh-tokoh agama Iya, betul. untuk sebagai vote getter, Betul, penarik suara. Atau kemudian ketika ada salah satu calon misalnya ketika berkampanye dia menggunakan tokoh-tokoh agama karena ini yang didengar. Ini yang kemudian diikuti oleh katakanlah jamaah atau jemaatnya atau masa pemilih. Betul. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat politisasi agama itu kalau kita misalnya lebih sempitkan ini sebenarnya hanya menggunakan identitas agama sebagai vote getter semata gitu, hanya untuk menarik suara, bukan memang murni ada pesan-pesan moral dalam konteks agama yang ingin Atau disampaikan. Apa gitu. dia, karakter dia. Iya, jadi bukan hanya sebatas vote getter ini yang kemudian kita anggap sebagai politisasi Politisasi agama agama, yang saya kira harus kita cerdaskan juga partai politik kita dan para calon-calon pemimpin baik di legislatif maupun di eksekutif. Seperti itu saya kira Kak baik. Zizi. Nah, tapi nggak jarang juga mungkin apalagi dengan banyak sekali ya kalau untuk di Muslim sendiri bahkan Ya. ada pengajian yang memang khusus ibu-ibu dan Ya, memang ibu-ibu ini kan paling bisa didengar ya gitu menjadi mungkin tim sukses yang paling Afiliator lah. nah betul afiliator yang paling luar Iya. biasa banget ini suaranya untuk didengarkan oleh mungkin keluarganya, Keluarganya, minimal gitu itu minimal keluarganya. ya baru cerita minimal apalagi kalau misalnya dia punya keluarga yang besar gitu ya. Wow, Nah iya. ini seperti apa? Tentu kan banyak sekali tokoh-tokoh agama yang akan mungkin mendapatkan suara karena masanya lebih banyak ini Bang Walid. Seperti apa kira-kira? Ya memang ibu-ibu itu saya kira salah satu dalam konteks elektoral itu kalangan ibu-ibu itu memang sangat diminati.
Karena selain ketika dia sudah menetapkan preferensi politik atau pilihan politiknya, dia cenderung lebih konsisten, ya, lebih loyal dan lebih militan. Ya, betul, militan. Nah, Ya, betul, jadi makanya kenapa kita lihat misalnya banyak sekali misalnya caleg-caleg yang bacalek hari ini yang mungkin sudah masuk ke DCS, ya, nanti mungkin akan sampai ke DCT, itu menggunakan ibu-ibu pengajian karena dianggap itu mereka itu lebih loyal, kemudian juga mereka lebih militan, dan biasanya kan di rumah tangga itu biasanya ibu akan mengambil peran yang luar biasa untuk mempengaruhi keluarga, apakah suaminya, apakah anak-anaknya, untuk misalnya ikut dalam pilihannya. Makanya yang paling mudah memang masuk ke kalangan ibu-ibu itu dalam konteks agama Islam misalnya, itulah ibu-ibu pengajian. Jadi kalau kita lihat sekarang fenomenanya banyak sekali Bang Putra. Misalnya kemarin juga saya ada di tetangga gitu ya, buat pengajian itu ada selalu bacalek yang datang, sudah bawa jilbab, ya ini dilakukan. Jadi kenapa kok dilakukan? Karena dianggap ibu-ibu inilah yang memang secara militan mereka untuk menarik suara gitu ya, mempengaruhi keluarganya seperti itu. Baik. Oke Bang, mungkin kita akan break dulu nih. Oke, biar lebih penasaran lagi ya, seperti karena apa. tadi kan disampaikan sama Bang Walid ya kan, bahwasanya apakah sah-sah saja ketika menggunakan rumah ibadah atau apa nih kan, tadi kan sudah disampaikan tapi masih samar-samar. Nanti segmen kedua akan kita kupas lagi kepada Bang Walid. Baik, untuk lagu pertama Jiwa yang Bersedih. Ya, silakan. Baik. Baik pemirsa TVR Sumatera Utara, kembali lagi Markompur. Tadi sudah kita bahas tentang politisasi rumah ibadah. Ini seru sebenarnya, kami ngeri-ngeri sedap sebenarnya bahasnya ini. Ya Bang Walid ya, karena kan ini isu yang sangat-sangat sensitif katanya gitu ya kan. Kesenggol sedikit nanti bisa bahaya ya. Offside ya. Nah mungkin kita juga masih menunggu salah satu narasumber kita yang masih dalam perjalanan. Mudah-mudahan bisa bergabung dengan kita. Tapi sebelum itu langsung kita kejar aja Bang Walid. Pokoknya kita interogasi. Interogasi 1 jam lah. ke depan. Sampai 1 jam ke depan ya. Silakan Ya, Bang ya. Putra. Baik nih Bang, kan rumah ibadah banyak yang mungkin melarang begitu kan. Janganlah pakai agama, janganlah pakai mungkin profesinya atau apa sebagai pemuka agama. Itu gimana Bang? Bisa nggak dipisahkan agama dengan politik dengan agama atau gimana? Iya, saya kira gini Bang Putra ya. Tadi juga disinggung juga di awal tadi oleh Kak Zizi. Memang kita bukan negara yang sekuler ya. Gitu. Artinya sekuler yang memisahkan antara agama dan politik. Negara ya. Dan dalam konteks itu juga memang saya bisa mengatakan agak sulit kita dan mungkin agak mustahil itu memisahkan antara agama dan politik di masyarakat Indonesia. Oke. Karena memang secara ini ya historis bahwa memang masyarakat Indonesia ini kebanyakan dan sampai dengan hari ini adalah masyarakat yang beragama. Sulit sekali kita memisahkan antara agama dan politik. Nah, persoalannya hari ini adalah bagaimana kemudian kita bisa mendorong, kalau saya memang selalu mendorong partai politik. Partai politik itu melakukan dan membuat edukasi terhadap para elit-elitnya, para pemimpin-pemimpin yang mereka calonkan, itu agar tidak hanya menggunakan isu-isu agama untuk urusan elektoral keterpilihan. Ya, keterpilihannya. Ya, karena memang yang paling mudah menggelitik emosi masyarakat pemilih itu adalah dengan menggunakan isu identitas agama. Jadi kemudian dia akan cenderung loyal, dia akan cenderung militan, kalau misalnya menggunakan identitas agama. Namun ini akan sangat berakibat negatif terhadap masyarakat kita karena ada terjadi kalau di pemilihan presiden ya Amerika tahun 2016 Bang Putra, kalau kita mau lihat terjadi perpecahan di Amerika itu karena isu yang diangkat oleh Donald Trump itu isu Make America Great Again dan American First, itu yang membuat misalnya Demokrat dan Republik itu berpecah sampai ada konflik-konflik fisik yang terjadi di masyarakat. Nah, kemudian muncul suatu kajian di sana yang kemudian banyak kajian yang mengatakan ini yang disebut dengan affective polarization, yang disebut dengan polarisasi kebencian. Yeah. Jadi ada polarisasi kebencian yang Sengaja muncul dirawat karena isu-isu itu sangat sensitif bagi mereka. Nah, isu agama bagi itu sangat sensitif. Kalau ini kemudian terus-menerus dikapitalisasi dalam konteks mendapatkan suara bagi para partai politik maupun caleg-caleg dan para eksekutif,
ini juga akan mengakibatkan terjadinya affective polarization, polarisasi kebencian, dan ini terbukti. Ya. Kita bisa lihat misalnya di pemilu 2014, 2019 dan yang paling fenomenal itu adalah pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan Pilgub Sumut tahun 2018. Ya, sangat. Dan itu salah satu terasa. yang masuk dalam kajian saya juga, terjadi polarisasi kebencian. Kenapa? Polarisasi kebencian itu bukan karena ada perbedaan visi dan misi antara pemilih, tapi karena urusan identitas agama. Ada isu-isu agama yang dikapitalisasi oleh calon, kemudian untuk menarik simpati masyarakat agar memilih dia. Nah, ini yang berbahaya menurut saya, dan itu adalah bagian politisasi agama yang harus kita hindari. Tapi kalau misalnya dia adalah dalam konteks identitas misalnya, kalau identitas saya misalnya sebagai seorang yang beragama Islam, misalnya saya beribadah misalnya ke rumah ibadah, saya melakukan pengajian, saya melakukan hal-hal lain yang terkait dengan ibadah agama saya kira itu tidak ada masalah. Selama kemudian tidak dilakukan ajakan-ajakan yang kemudian ajakan-ajakan itu mendikotomi antara kita dan mereka, atau saya dan dia, orang lain misalnya begitu, kemudian terpecah karena urusan identitas agama itu. Ini yang kita hindari saya kira. Saya kira seperti itu Bang. Betul, kita dulu pernah juga punya pilkada wali kota Medan ya. Betul. Yang dulu itu Ya. terpolarisasi juga. Betul, di tahun 2010 itu di putaran kedua kalau nggak saya salah itu antara Ingat Mas Pak Yaman, Rahutman dengan Pak Sofyan Tan. Iya. Nah, itu kan ya identitasnya memang sudah jelas berbeda. Kalau ini kemudian digunakan, kemudian kampanye dan isu-isu kemudian digulirkan terkait dengan identitas, ini kan memecah. Betul. Nah, ini yang kemudian kita dorong selalu, dan kuncinya satu, partai politik. Saya selalu tekankan partai politik karena mereka sebenarnya sumbernya di partai politik, baik itu calegnya, anggota legislatif misalnya, ataupun kepala daerah. Jadi partai politik punya peran yang luar biasa sebenarnya nih untuk bisa katakanlah jangan terjadi politisasi agama atau isu-isu agama dibawa di dalam kampanye-kampanye politik orang-orang yang mereka usung seperti itu. Baik. Nah, mungkin Bang ada satu yang menarik ini ya, terkait dengan pemilihan calon. Biasanya kan itu selalu ada dua ya Bang ya. Apakah ini juga akan menjadi suatu problematik Bang? Apalagi biasanya yang sudah diajukan itu dua-duanya itu berbeda seperti itu. Apakah mungkin akan bisa dibuat revisi untuk menjadi 3 pemilihan atau mungkin 3 atau lebih dari 3 calon seperti itu? Gimana nih Bang kira-kira? Ya memang terkait dengan polarisasi, kayak kembali ke polarisasi, keterbelahan masyarakat dan kemudian isunya adalah isu agama, itu akan sangat kuat dan tajam jika kontestan itu hanya 2 pasangan calon misalnya kalau dalam konteks eksekutif ya. Runcing betul itu. Runcing betul itu karena langsung saya dan dia gitu seperti itu. Betul. Makanya memang ada beberapa aktivis-aktivis dan elit-elit politik di tingkat nasional yang kemarin misalnya mengkampanyekan agar meniadakan misalnya presidensial threshold. Ya, supaya tidak ada lagi threshold presiden, sehingga semua partai politik boleh nih mengajukan pasangan calon. Bebas. Jadi sehingga ada banyak calon, ya kita juga keterbelahan itu juga tidak tajam seperti itu. Tapi kan itu kembali ke DPR saya kira secara aturan itu kan undang-undang ya. Sebenarnya itu akan memperkecil sebenarnya polarisasi atau keterbelahan masyarakat, khususnya di masyarakat kita yang sangat sensitif terkait dengan isu agama. Cuma memang kalau kita buat ya 2 pasangan calon banyak pasangan calon dengan threshold 0% misalnya di tingkat presiden, ya kita mungkin akan lihat begitu banyak calon juga, ya kita nggak tahu juga apa efeknya kan. Tapi kalau terkait dengan keterbelahan mungkin itu bisa jadi salah satu solusi saya kira. Banyak calonnya ya kan. Banyak calon yang muncul. Itu Jadi dulu kan pernah nggak ada gitu. lagi yang mengusung satu identitas aja gitu kan ya Bang Putra. Sini ya? ada, saya itu ada. Ternyata Ya. semua calon punya. Betul. Betul. Nah, dan ada lagi mungkin yang bisa kita kaitkan dengan yang memang sedang marak saat ini, apalagi sudah muncul Undang-Undang Pasal 280 Ayat 1 huruf H tentang pemilu yang menyatakan bahwa fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Oh boleh. Nah, ini kan berarti ada satu keterbukaan ya, Bang Walid ya, terkait dengan hal ini. Lantas seperti apa nih yang bisa mungkin kita sebagai masyarakat juga cerdas ini untuk melihat agar tidak menyeleweng kemana-mana ketika memang mereka tidak memakai atribut seperti itu? Ya, memang jadi sedikit sulit juga kita ya, karena
tidak menggunakan atribut kampanye itu sebenarnya begini. Saya misalnya sebagai calon katakan hari ini, saya tidak menggunakan atribut apa-apa, tapi diri saya sendiri gitu. Sebagai calon, tentu orang kan sudah tahu. Misalnya kemarin ya, personal branding, personal branding. brandingnya sudah ada. Karena orang sudah tahu saya calon. Meskipun saya tidak menggunakan atribut apapun dalam konteks atribut kampanye, ya tentu orang sudah tahu bahwa saya kesana itu ingin menarik simpati dan menarik suara. Contoh seperti yang disampaikan Bang Putra tadi, bahwa ada salah satu tokoh nasional yang masuk di iklan azan misalnya. Tidak ada ajakan di sana, tidak ada atribut kampanye, tapi kan orang sudah tahu ini arahnya kemana seperti itu. Nah, makanya memang komunikasi non verbal itu. Iya, komunikasi non verbal. Jadi ya kita apresiasi sebenarnya langkah daripada peraturan itu. Cuma memang bagaimana kemudian kita bisa memberikan pendidikan yang lebih pendidikan politik kepada masyarakat agar pemahaman mereka itu atau pemahaman undang atau peraturan itu sama dengan masyarakatnya gitu. Jangan nanti tiba-tiba ketika ada salah satu calon misalnya masuk ke salah satu rumah ibadah tidak memakai atribut apa-apa, ternyata diributin nih sama masyarakat. Wih kampanye gitu, padahal tidak ada kampanye. Dan dibolehkan oleh undang-undang atau peraturan seperti itu. Jadi kan ini juga harus tersosialisasi dengan baik, kemudian pemahaman masyarakat dan terhadap undang-undang itu juga seharusnya sama. Saya kira seperti itu. Nah ini mungkin tugas yang luar biasa juga baik bagi penyelenggara pemilu maupun bagi peserta pemilunya, partai politik dan Berarti para harus caleg diedukasi itu. juga lah Ji. Kuncinya itu Harus saya kira itu. edukasi. Kuncinya Ya. di pendidikan politik yang sampai dengan hari ini saya kira masih sangat minim sekali dilakukan baik oleh lembaga formal, partai politik tentu saja dan juga kalau penyelenggara pemilu seperti KPU terus melakukan. Kita di kampus mereka terus melakukan, tapi terbatas, terbatas gitu ya. Yang paling masif dan bisa Cocok partai politik. luas kan itu partai politik. Betul, mereka punya mesin partai ke bawah. Ya sampai ke tingkat paling bawah kan kalau partai politik kan mereka punya infrastruktur dan dana. Mereka juga punya dana untuk itu. Ya, pasti Kalau kampus misalnya kayak saya di kampus ya terbatas dananya kan. Atas dananya. Kalau kurang nanti saya tekan lagi. Boleh. Sudah Kayak kecewa nampaknya. Terbatas dananya kita bawain. Kesempatan curhatnya ya kan. Betul sekali ya. Baik. Dan pastinya kita juga sangat menantikan juga ya untuk teman-teman semuanya pemirsa di rumah untuk bisa bergabung bersama dengan Iya, kami betul. di 081161000386 karena memang topik hari ini sangat seru sekali dan memang relate ya Bang Putra Iya, ya. itu Relate tadi. sekali dengan memang permasalahan yang menjadi problematika kita bersama ya terkait dengan hal ini. Pagi ini adalah isu yang sensitif dan tentunya kayaknya harus lebih banyak lagi dikupas-kupas nih Bang Putra Iya, ya. baik. Ini sudah hadir bersama kita Bapak Edi Suartono. Selamat datang Bapak. Mungkin boleh kita bergabung. Iya. Iya, aduh Edi, izin, Pak. silakan Silakan Pak, Bapak. langsung duduk. Bu. Iya, silakan. Edi, silakan Pak. Iya. Dari sini. Silakan Pak. Oke. Senior ini. Senior Pak ya. Sudah lama sebenarnya meninggalkan dunia hitam lah Pak ya. Sudah sebagian putih semua. Dunia masih Semua ya. putih. Udah putih. Sehat Pak ya. Alhamdulillah. Ini kami sudah bahas-bahas tadi tentang politisasi rumah ibadah, tolak politisasi rumah ibadah. Nah, sebelumnya kami sudah bahas dengan Bang Walid, tapi kan bukan sebagai eksekutifnya ya kan atau penyelenggara eksekutornya. Nah, ini kita sudah langsung dari Komisioner KPU Kota Medan. Mungkin boleh memberikan tanggapannya Pak mengenai rumah ibadah ini, apakah boleh dipolitisasi atau bisa dipisahkan? Karena kan ada undang-undang yang sudah mengaturnya pasti atau peraturan KPU yang sudah mengaturnya. Silakan Pak Edi. Iya. Sebelumnya maaf terlambat ya. Kata apa? Terlambat. Kami yang kecepatan. Iya. Senang bisa berada lagi di forum yang terhormat ini ya. Apa nama forumnya? lupa saya. Markombur. Markombur Pak, ya. iya. Dengan Pak Walid juga ya. Iya. Dan Ibu. Saya Zizi Pak. dan Putra. Iya, jadi sejatinya kita memang ini kan momentum atau tahapan kampanye belum ya. Nanti di 28 November sampai Februari. Persis nanti di bulan tersebutlah baru kemudian yang namanya kampanye bisa dilakukan. Kalau yang sekarang ini adalah mungkin pada sosialisasi. Nah, terkait dengan tema sentral pada hari ini politisasi ibadah ya. Jadi kita kemarin baru saja menghadiri rapat koordinasi di tingkat nasional terkait dengan kampanye ini ya. Sebagai penerjemahan terkait PKPU 15 tahun 2023. Di sana dinyatakan dengan jelas dan memang ini salah satu katakanlah yang perlu kita sampaikan juga dalam waktu dekat ini ya. Dengan para pihak termasuk partai politik dan kemudian pihak-pihak masyarakat untuk memastikan pada bulan November nanti, persen 28 November nanti baru kemudian kegiatan kampanye itu dilakukan. Nah, apa yang menjadi definisi kampanye itu nanti kan juga bisa lebih detail ya.
sebagaimana termaktub dalam peraturan itu. Nah, terkait dengan politisasi rumah ibadah, saya pikir salah satu yang menjadi tema sentral kita pembahasan kemarin adalah terkait dengan kalau rumah ibadah jelas dilarang ya, kampanye dilarang. Tapi yang menjadi menarik ini adalah ketika kampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan. Itu nah malah itu dia ini ya, itu lebih yang kemarin menarik ya. ada putusan MK juga kan yang membolehkan tapi sepanjang dapat surat izin. Oh iya. Dapat pakai izin surat dari menggunakan katakan atribut iya. boleh? Oh. Tidak bisa atribut sama ABK tidak bisa. Ini yang sebenarnya mungkin nanti pada saat di 28 November mulai aktivitas itu di sini harus betul-betul dipahami oleh peserta pemilu ya yang akan melaksanakan kampanye. Ini yang sebenarnya perlu di awal-awal ini, makanya saya pikir TPRI sudah cukup ini ya, Selangkah lebih maju iya, gitu ya. untuk menyampaikan ini. Nah kita sebenarnya KPU dalam waktu dekat ini bahkan sebelumnya sudah kita himbau di berbagai media sosial kita terkait dengan poin-poin di dalam PKPU 15 tersebut terkait dengan kemungkinan pelaksanaan kampanye di rumah, maksud saya di dunia pendidikan, termasuk di fasilitas pemerintah itu, ini nanti akan menjadi lebih tegas bahwasanya tidak bisa menggunakan atribut kampanye untuk dibawa serta. Nah, sepanjang itu bisa dilakukan dan kemudian prosedurnya dipenuhi, termasuk izin dari rektor misalnya, atau izin dari ketua pimpinan yayasan, itu is oke. Tapi apakah kemudian atribut dan atribut kampanye ya, termasuk bahan kampanye, itu bisa juga tidak dibawa, itu yang memang nanti perlu ketegasan, kedisiplinan supaya kemudian dalam hal ini mungkin teman-teman dari Bawaslu melakukan proses pengawasannya ya untuk memastikan konsistensi peserta pemilu untuk melakukan kampanye yang memang sudah dijelaskan secara regulasi di PKPU 15 tersebut. Kalau khusus rumah ibadah memang tak boleh ya. Iya, saya pikir ini yang sebenarnya untuk memastikan bahwa sejauh ini belum ada perubahan yang baru itu saja. Dia ini gedung pemerintah dan fasilitas pendidikan tinggi itu memungkinkan, tapi atribut Dilarang. kampanye tidak bisa, begitu. Oh, tapi sulit juga ya soalnya dia kan udah ketahuan ya kan. Misalnya Pak Bang Walid nih ya kan mencalon dari salah satu partai kan ketahuan. Ketua itu katanya mencalon jadi ini gitu. Iya. Itu gimana kita menampiknya ya? Ya makanya peran dari penyelenggara ini termasuk proses izinnya kan juga harus melapor ya ke memberitahuan kepada Bawaslu bahwasanya selain dapat izin nanti dari pimpinan perguruan tinggi dan pemilik dari gedung pemerintah tersebut juga harus disampaikan juga ke Bawaslu, ke kepolisian ya terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan misalnya di perguruan tinggi maupun di apa. Nampaknya memang Itu prosedurnya begitu. betul-betul ini ya, betul-betul. Ya, jadi memang sensitif. proses ini yang kita memastikan nanti pemahaman teman-teman di peserta pemilu ya, terutama petugas kampanye dan yang diunjuk ya untuk betul-betul mematuhi ketentuan tersebut. Oke, siap. Nanti kita sih mungkin mau break lagi nih Pak, mendengar lagu gitu dulu ya. ya Pak Edi, Bang Walid ya. Biar agak jangan tegang kali ya kan. Iya. Baik, ini kita lanjutkan dengan lagu. Udah siap-siap, Bay? Tak segampang itu. Oh iya, not easy like that gitu ya. Ngeri kali. Silakan. Iya, kembali lagi pemirsa, berkombur kita. Kali ini sudah ada Bang Edi Suhartono yang hadir. Mari kita telisik terus, ya kan? Betul sekali. Bagaimana ini politisasi rumah ibadah ini? Karena banyak masyarakat di luar sana itu menganggap boleh-boleh saja, ya kan? Ada yang bilang, oh janganlah, gitu kan? Jangan tapi pemuka agamanya yang menjadi calegnya kan gitu ya kan? Jadi bagaimana caranya kita memisahkannya? Saya rasa nggak bisa ya Bang Edi ya, karena melekat eras ya, seperti tadi kata Bang Walid seperti gula dan manis katanya. Itu Siapa yang sulit. bisa jamin ya? Iya, siapa yang bisa menjamin? Bisa memisahkan ya. Memisahkannya, betul ya Pak. Nah, untuk rumah ibadah sendiri nih kan, kalau misalnya nih ada terjadi seperti itu, apakah pernah dulu dari KPU-nya mendapatkan kasus yang seperti ini Pak, politisasi rumah ibadah ini? Sebenarnya kalau yang terkait dengan tersebut ranahnya di Bawaslu ya. Harusnya di Itu yang Bawaslu. agak sensitif karena memang karena regulasinya sudah ada. Termasuk nanti nih ya PKPU 15 tahun 2023 itu yang sudah katakanlah mengatur ya secara rigid ya terkait dengan apa yang bisa, apa yang tidak bisa. Apa yang tidak gitu bisa. Ya. Termasuk pengaturan apakah dia masuk kategori bahan kampanye
atau alat peraga kampanye dan sebagainya itu, termasuk petugas kampanye dan sebagainya. Maka saya bilang tadi, ketika momentum 28 November nanti sudah mulai start ya, sampai 10 Februari, semua katakanlah poin-poin di dalam PKPU 15 itu harus kemudian dipahami secara baik. Tidak hanya oleh penyelenggara dalam hari ini misalnya pengawas pemilu ya KPU Bawaslu, tapi juga oleh peserta pemilu. Sehingga kemudian tidak ada ruang lagi untuk misalnya nyenggol-nyenggol untuk dilarang gitu ya. Udah pasti benar-benar. Tapi sekarang ini Bang Edi sudah mulai ya kan sih? Sudah mulai ada memunculkan. Ya kalau mungkin ini lebih kepada sosialisasi ya. Kepada itu. Tapi ini sebenarnya domainnya di nanti ya. Katakanlah di November nanti kalau memenuhi syarat-syarat itu kategori kampanye ya, penyampaian visi berikut dengan atribut-atributnya ya, visi misi dan sebagainya, bahkan ada nomor di situ, ada nama dan sebagainya. Nanti itu melekat semua di situ. Di dalam PKPU 15 itu jelas. Nah kalau itu sudah masuk dalam kategori kampanye, maka yang melakukan pelanggaran terhadap kegiatan kampanye tersebut sudah bisa masuk dalam, katakanlah Bawaslu sudah mulai bisa bekerja. Ya, Bang Edi, ada yang tersurat, ada yang tersirat, ya kan? Seperti yang kita lihat kan belakangan ini kan, udah mulai jadi model iklan, ya kan? Iklan azan gitu kan. Nanti yang sebelah lagi iqomah, sebelah lagi nanti sholat jenazah iklannya kan gitu kan. Pokoknya inilah identitasnya semuanya dinampakkan lah, bermunculan. Ya. Ini bagaimana KPU? Ya makanya domainnya kan tidak kalau mengacu kembali kepada PKPU 15 kan begitu kan. Ini kan mulai efektif bisa di November itu kita lihat. Praktek kampanye itu mulai di situ. Nah, kalau ada sih bilang dia pesimisi, nggak ada ya sepanjang itu tidak ada dan tidak ikut misalnya melekat itu atribut apakah BK, bahan kampanye maupun APK, alat peraga kampanye, ya itu tidak memenuhi syarat sebagai sebuah. Makanya definisi kampanye apa nanti jelas itu di PKPU 15. Gitu. Oleh karena itu pemahaman terhadap itu semua, baik peserta pemilu maupun penyelenggara, bahkan pengawas nanti di situ. Saya kan bukan kampanye, saya ngambil wudhu. Makanya apakah terpenuhi syarat-syarat? Kenapa mesti ngambil wudhu? Kenapa nggak mandi wajibnya di mana? Waduh itu bahaya lagi. Bahaya gitu. Mana-mana. Tapi ini kalau semisal nih terkait dengan mungkin politik yang berkampanye berkedok dengan talk show di tempat-tempat yang memang sensitif, yang memang sudah masuk ya, betul. Ya kan? Nah seperti apa kira-kira nih? Ya kembali lagi saya bilang tadi, apakah dia memenuhi kriteria tentang definisi kampanye itu? Ya sepanjang itu tidak memenuhi syarat. Tidak masalah. Itu ya sebatas mungkin apa namanya, ketemu sosialisasi pengenalan diri seperti sekarang ini. Ya jadi bahasa apanya seperti itu. Nah tinggal lagi teman-teman Bawaslu memaknai itu, karena mereka akan melakukan proses pengawasan untuk memastikan melarang. Saya rasa semua ini sudah dicatat juga ya menjadi catatan Bawaslu. Iya makanya kita selalu kemudian membaca bersama regulasi tadi supaya kemudian sama-sama nggak katakanlah sama persepsinya, dan kemudian mana yang memang betul-betul penegakan itu bisa dilakukan pada saat kapan dan sebagainya. Nah, ini kita sudah berada di ujung nampaknya. Wah, sudah 1 jam kita menginterogasi kedua narasumber kita, Bang Putra ya. Sampai Bang Walid ketiduran. Oke, tapi sebelum Bang Walid ketiduran, barangkali kita juga mau dengarkan closing statement dari kedua narasumber kita ya, yang terkait dengan topik yang menarik hari ini, yaitu tolak politisasi rumah ibadah. Dan kita langsung kepada yang kita sudah nantikan dari Bang Walid. Silakan Bang Walid, waktu dan tempat. Terima kasih Bang Putra, Kak Jiji. Yang pertama bahwa dengan tema kita politisasi rumah ibadah, kalau kita lebih luaskan politisasi agama, itu saya kira berada di atas sekat-sekat apakah sosialisasi atau kampanye. Jadi bahwa memang hari ini kita melihat terjadi hal-hal yang terkait dengan politisasi terhadap agama ini. Karena memang agama dianggap sangat kuat untuk menarik simpati masyarakat. Isu agama, isu identitas itu sangat kuat. Saya kira saya ingin menghimbau juga ini, mengajak para teman-teman peserta pemilu, khususnya partai politik ya. Percaya dirilah gitu ya, percaya dirilah dengan program, dengan visi misinya. Jangan gunakan isu-isu yang saya kira ini akan mengakibatkan efek-efek negatif, apakah keterbelahan masyarakat di bawah ya terkait dengan identitas ini, karena isu yang sensitif akan mampu membelah masyarakat kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, perpecahan atau pembelahan itu bisa mengakibatkan yang disebut dengan polarisasi kebencian. Karena identitas agama itu sangat potensial mengakibatkan keterbelahan masyarakat dan polarisasi kebencian di bawah. Jadi lakukanlah sosialisasi, apakah itu sosialisasi atau kampanye yang memang mengedepankan program dan visi misinya, dan apa yang ingin
dibawa oleh para calon-calon tersebut ke depan untuk membangun masyarakat. Saya kira itu. Iya, Hindarilah itu. mantap sekali ya kan, singkat, padat, tepat ya, langsung kena dia. Nah, terakhir dari Komisioner KPU Bang Eton, Bang Edi Suhartono, mungkin ada himbauan kepada masyarakat ya kan terkait ini. Silakan Pak. Iya, karena memang kampanye sudah di depan mata di November nanti. Saya pikir ini kampanye ini harus kita songsong dengan suasana yang damai, nyaman dan menyejukkan. gembira. Nari yang gembira juga, sehingga kemudian pemahaman terhadap esensi dari kampanye tersebut itu harus betul-betul memang bisa lebih mendekatkan diri peserta pemilu tadi ya kepada konstituennya. Oleh karena itu KPU kan bekerja berdasarkan regulasi. Kita tegak lurus di situ sehingga kemudian kalau ada hal-hal misalnya terkait dengan misalnya pelanggaran dan sebagainya itu memang menjadi konsekuensi dari penegakan regulasi tersebut yang ranahnya nanti ada di teman-teman Bawaslu. Mari kita song-song pesta demokrasi pemilu 2024 melalui kampanye yang sebentar lagi dengan suasana yang betul-betul menyenangkan bagi semua, ya, memberikan kedamaian dan kesejukan bagi kita semua. Saya pikir. Baik, terima kasih. Biasa sekali. Terima kasih narasumber banyak kita. kepada kedua narasumber Ya, kita. makasih yang Bang sudah Walid. hadir. Terima kasih, Bang Terima Putra. kasih. Iya, Dan baik pastinya pemirsa. Bang Putra. Ya, kita akan tutup barkombur kita sore hari ini. Ya memang ngeri-ngeri sedap kami bahasnya pemirsa, tapi begitupun kami bahas juga lah walaupun pelan-pelan ya kan, Iya, Pak? betul. Iya, macam dia Iya, di tepi-tepi jurang lah. Kena embus langsung jatuh gitu ya kan. Baik, mungkin kami undur diri dulu. Saya Putra Andika Siagian bersama rekan saya. Azifah Zahranis, kami pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa untuk saksikan Markombur setiap episodenya Senin sampai dengan Jumat ya pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, dan kami tutup dengan persembahan lagu dari teman-teman RMB Band. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi Mesin wabarakatuh. waktu. Dadah.